Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang kita ke inti filosofinya. Filosofi non-violence. Filsafat tentang tanpa kekerasan. Ini beliau banyak diinspirasi oleh Mahatma Gandhi. Minggu depan kita pungkasi tema kita dengan pelopor pionir gurunya semua model gerakan tanpa kekerasan yang 1 bulan ini kita bahas, Mahatma Gandhi. Nah, kata beliau, "It is no longer a choice, my friend, between violence or non-violence. It is either non-violence or non-existent." Jadi gini loh teman-teman, ini bukan pilihan. Jadi perjuangan kita itu bukan milih berjuang secara keras atau berjuang tidak keras. Tidak begitu. Tapi pilihannya adalah berjuang tanpa kekerasan atau kita hancur semua. Maksudnya apa? Kalau kita milih kekerasan, habis kita hancur semua. Kekerasan dibalas kekerasan, kemarahan dibalas kemarahan, menyakiti dibalas menyakiti, akhirnya kita hancur semua, habis semua, non-existent. Jadi jangan dipilih, Pak, enaknya ini berjuang kekerasan atau non-kekerasan. Tidak begitu. Kamu harus milih tetap non-kekerasan. Kenapa? Karena kalau kamu milih kekerasan, sama saja levelnya dengan yang sebelumnya ingin kamu atasi. Jadi pilihannya adalah tanpa kekerasan atau hancur semua kita, non-existent. Jadi bahwa ada yang harus kita ingatkan, ada yang harus kita luruskan, ya, tapi jangan pakai kekerasan. Gerakannya Martin Luther ini, beliau modelnya memang aksi. Ada aksi jalan, ada aksi duduk, ada aksi mogok, tapi tidak keras, tidak menyakiti orang, biasa saja jalan menyuarakan aspirasinya. Pernah berjalan sampai di jalan tol, ceritanya sampai 87 kilo bikin long march untuk mengutarakan gagasannya. Pernah ada istilah pemogokan supir-supir bis karena ada cerita seorang perempuan kulit hitam sudah dapat tempat duduk, diminta oleh kulit putih dia harus pindah karena itu tempat duduknya. Dia tidak mau. Akhirnya dia dilaporkan, urusan polisi, di penjara. Meledaklah demo dan lain sebagainya. Nah, ketidakadilan dilawan, tapi perlawanan yang tanpa kekerasan. Jangan pakai kekerasan. Nanti ada argumennya panjang. Kata beliau begini, saya ingin dunia yang lebih baik. Saya ingin keadilan. Saya menginginkan persaudaraan. Saya menginginkan kebenaran. Dan ketika orang menginginkan hal-hal tersebut, dia tidak akan pernah menganjurkan kekerasan. Kok orang ingin persaudaraan, ingin keadilan, ingin kebenaran, menganjurkan kekerasan, dia tidak akan sampai pada 3 hal mulia itu. Kenapa begitu? Sebab dengan kekerasan kamu bisa membunuh seorang pembunuh, tetapi kamu tidak bisa membunuh pembunuhan. Bisa dipahami ya? Jadi ada orang bunuh, kamu balas dendam, orang ini kamu bunuh. Kamu berhasil membunuh seorang pembunuh. Tapi peristiwa pembunuhan itu sendiri kan berlanjut. Jadi dengan kekerasan kamu bisa membunuh seorang pembunuh, tapi kamu tidak membunuh pembunuhan. Dengan kekerasan kamu mungkin membunuh seorang pembohong, tapi kamu tidak dapat menegakkan kejujuran. Mungkin kita membunuh seorang pembenci, tapi kita tidak bisa membunuh kebencian. Jadi
Ya mengikuti seperti Mahatma Gandhi, beliau punya kalimat ya kalau mata dibalas mata terus begitu semua orang pada akhirnya akan buta. Jadi wah saya tidak terima saya dikhianati, balas saja, tak balas mengkhianati wah nanti yang sini juga begitu, balas membalas terus, sakit menyakiti terus. Ya mungkin kita puas membalas sakit hati kita, tapi kita tidak menyelesaikan akar masalahnya. Pasanganku kok selingkuh, emangnya aku tidak bisa, tak balas aku selingkuh juga biar dia sakit. Sama-sama menyakiti akhirnya, tapi kan akar masalahnya tidak hilang. Jadi ini yang disebut, ya kamu bisa membunuh seorang pembunuh, tapi kamu tidak bisa membunuh pembunuhan itu sendiri dengan kekerasan. Kegelapan tidak bisa memadamkan kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukan itu. Itulah kenapa perjuangan melawan ketidakadilan tadi harus dengan tanpa kekerasan. Ini memang berat. Kalau dibayangkan itu menjalankannya sulit sekali. Kita itu cenderung ingin membalas. Oke, kita lanjutkan. Apa sih alasannya kenapa tanpa kekerasan? Ini ada beberapa logik. Nanti teman-teman boleh direnungi, boleh didiskusikan. Yang pertama, kekerasan itu kalau dalam pelajaran moral itu tidak disebut tidak bermoral. Kenapa? Karena kekerasan itu tumbuhnya dalam ranah kebencian. Apakah kekerasan dari orang jahat atau orang baik itu kan muncul dari ranah kebencian. Ini seperti memadamkan api dengan bensin. Memadamkan api, sekarang tidak ada bensin ya. Memadamkan api dengan pertalite atau pertamax. Jadi terbakarnya tambah besar. Jadi awalnya mungkin peristiwa pemukulan 1. Nah, dibalas ya jadi pemukulan 2. Dibalas lagi pemukulan 3, pemukulan 4. Dan tidak akan ada akhirnya sampai dua-duanya hancur. Dua-duanya bonyok, tidak ada yang bisa bangun, baru selesai. Jadi kekerasan itu tumbuh di tanah kebencian. Dan orang yang selamat merasakan kepahitan. Orang yang menang berubah jiwanya jadi brutal. Jadi kalian misalnya, Pak ini diingatkan baik-baik, tidak bisa ya Pak. Sekali-sekali perlu dikasih pelajaran misalnya. Nah, yang kamu kasih pelajaran, ya memang dia sakit, mungkin dia juga kapok, tidak berani lagi kalau ada kamu. Tapi kamu juga berubah jadi brutal. Kamu berubah jadi buas. Jangan dikira jiwamu tidak berubah. Awalnya sih kamu baik, tapi begitu kamu membalas, jiwamu sekarang berubah. Alasan pertama itu. Alasan kedua, tanpa kekerasan adalah satu komitmen seseorang pada jalan cinta. Jadi orang yang mampu melakukan perjuangan dengan jalan tanpa kekerasan, ini membuktikan jiwanya adalah jiwa yang penuh cinta. Jadi menunjukkan orang yang bisa berempati, tidak hanya mementingkan egonya. Jadi perjuangan tanpa kekerasan itu pembuktian bahwa cinta juga bisa aktif, bisa aktual dalam penegakan keadilan. Selama ini orang menganggap menegakkan keadilan itu dengan memerangi, dengan menaklukkan, dengan menjatuhkan. Isinya selalu itu. Jarang orang, mari kita
kalahkan para penjajah dengan cara mencintai mereka. Tidak ketemu. Kamu di buku-buku pelajaran tidak ada. Tapi nanti coba kamu baca minggu depan ya, ada Mahatma Gandhi bisa melawan penjajahan Inggris, atau beliau Martin Luther ini melawan kuatnya kulit putih yang menjajah kulit hitam. Ternyata ya dengan jalan cinta bisa. Kadang-kadang kita lebih takluk dengan perbuatan baik, rasa cinta dari orang lain daripada makian, serangan dari orang lain. Itu argumen kedua. Argumen ketiga, tanpa kekerasan itu jangan dikira lemah. Ada orang bilang, kalau kita dipukul tidak balas berarti kita lemah, Pak. Berarti kita pengecut, Pak. Kalau versi Martin Luther tidak begitu. Jangan dikira tanpa kekerasan itu gampang. Justru jauh lebih sulit. Kalau sekedar dipukul, balas mukul gampang, tidak pakai mikir, asal kuat saja mesti berani. Kecuali musuhnya gede gitu. Tapi kalau untuk tanpa kekerasan, kan kamu butuh daya tahan diri yang luar biasa. Butuh kekuatan ngerem, kekuatan ngempet kalau bahasa Jawanya. Kekuatan menahan. Itu hanya orang-orang kuat yang bisa. Jadi jangan dikira praktek anti kekerasan itu simpel saja. Gampang Pak, saya tidak ngapa-ngapain kan sudah. Ya kamu kira, coba nggak ngapa-ngapain itu apa ndak gatel luar biasa hatimu, ndak kerasnya hatimu untuk membalas itu kan kamu sulit sekali menahannya. Jadi yang ketiga, tanpa kekerasan itu sulit dan bukan untuk orang-orang yang kita sebut lemah dan pengecut, enggak. Justru ini orang kuat yang bisa melakukan ini. Jadi ini 3 alasan sudah kenapa harus tanpa kekerasan. Tambah lagi 3. Yang keempat, tanpa kekerasan itu berarti kita mempertahankan kemanusiaan kita sambil menjaga martabat kemanusiaannya orang lain. Tapi kalau kita nekat dengan jalan kekerasan, ya kita melupakan kemanusiaan kita dan tidak peduli kemanusiaannya orang lain. Ini alasan keempat. Yang kelima, tanpa kekerasan itu diarahkan tidak pada orang sebenarnya, justru pada kejahatannya. Kalau kita keras itu kan ke orang, tapi tanpa kekerasan itu untuk melemahkan kejahatannya. Jadi tanpa kekerasan diarahkan melawan kekuatan jahat, bukan melawan orang yang kebetulan melakukan kejahatan. Kan banyak orang itu yang melakukan kejahatan tidak karena sengaja misalnya, atau dia jahat sih tapi bagian tertentu hidupnya sebenarnya orang baik, seperti minggu lalu ketika kita belajar Syekh Badi'uzzaman Said Nursi, kan orang itu totalitas hidupnya kan tidak mungkin jahat semua, mesti ada sisi-sisi baiknya. Tapi kan kita saja yang menilai terus orang jahat, padahal orang jahat toh ada baiknya juga. Sebagaimana kita yang merasa baik, banyak jahatnya juga. Jadi yang kita lawan apa? Perbuatan jahatnya. Gimana caranya perbuatan jahat ini terhenti? Bukan sekedar menyakiti orangnya yang kebetulan melakukan kejahatan. Jadi kalau sekedar melampiaskan kejengkelan kita, kemarahan kita, ya orangnya. Tapi kan ini tidak menyelesaikan masalah. Ayo kita cari akarnya. Kenapa kejahatan ini muncul? Kenapa kok banyak orang mencuri misalnya? Jangan-jangan situasi sosialnya memang tidak adil.
sehingga dia kepepet mencuri. Atau jangan-jangan masyarakat sudah mulai tidak saling peduli sehingga pencurian bisa jalan. Kita cari akarnya. Tidak sekedar menghukum orang yang kebetulan melakukan kesalahan. Kenapa sih kok orang-orang hari ini itu mudah sekali mencela, memaki, menjatuhkan nama dan martabat orang lain misalnya? Kita pernah tidak mencoba mencari akarnya di mana situasi ini? Tidak sekedar menghukum orang per orang yang melakukan itu. Belakangan yang lebih banyak kita lakukan kan menghukum. Semacam balas dendam. Oh, karena kamu ngomong jelek tak laporkan polisi. Karena kamu mencemarkan nama baikku tak laporkan polisi. Kalau versi non kekerasan, ayo deh kita gali akarnya. Kenapa masyarakat kita sekarang kok sudah berubah seperti itu? Kok mudah sekali melecehkan orang, menjatuhkan martabat orang, mengkritik orang lain? Ada budaya yang berubah sekarang. Sumbernya apa? Kira-kira kalau mau diatasi jalannya seperti apa? Nah, itulah gunanya filosofi tanpa kekerasan. Ya kalau ingin balas-balasan ya memang gampang sih, sederhana. Biasanya nanti jatuhnya yang lebih kuat akan menang. Jadi kalau kita hanya milih membalas, yang lebih kuat akan menang. Bukan yang benar yang akan menang. Kalau tidak percaya, kamu dizolimi kayak tadi. Yang menzolimimu ternyata tinggi, besar, gagah. Kamu dipukul misalnya. Ayo, kamu terus pengen balas. Wah, ndak adil, aku dipukul, tak balas mukul. Kamu yang malah tambah habis. Kalah kuat, kalah kuasa. Jadi ini filosofi selanjutnya. Kenapa harus tanpa kekerasan? Nah, ada sisi luar biasa dari tanpa kekerasan, yaitu sisi transformatif. Dengan mengambil jalan anti kekerasan, berarti kan kita lebih memilih tidak membalas, mencari akar dari masalah, menyelesaikan, bila perlu mengampuni. Dari situ apa? Terjadi transformasi diri. Kita tambah hebat, kita tambah berkualitas dari ujian-ujian, penderitaan-penderitaan yang kita alami. Pak, saya dibohongi orang ini, Pak, dicurangi orang ini, Pak. Ya kamu bisa bales sih, tapi kalau bales ya urusannya keras bolak-balik tadi. Tapi coba dari situ kamu, iya ya, berarti ternyata aku ini lemah, aku ini mudah dibohongi, aku ini gampang ditipu. Berarti ini kan kamu meningkat. Ini namanya bertransformasi. Besok saya tidak akan gitu lagi. Saya tidak akan percaya lagi kalau ada orang ngomong-ngomong gini. Nah, ini namanya transformasi. Jadi daya rasa sakitmu sekarang menjadi jalan untuk kualitas dirimu yang lebih baik. Tapi kalau kamu milih jalan kekerasan, ya kamu tidak naik kelas apa-apa. Jadi kamu disakiti, balas menyakiti, selesai urusannya. Dan kamu merasa urusan tuntas, final, the end. Tapi tidak ke situ arahnya tanpa kekerasan. Jangan fokus pada membalasnya, tapi dengan melakukan perlawanan anti kekerasan, ada momen untuk kita bertransformasi diri. Kita jadi lebih hebat, lebih kuat, lebih tangguh dari sebelumnya. Baik. Nah, masih ada lagi filosofinya. Tanpa kekerasan juga akan memotong rantai kebencian. Jadi kalau kita balas-membalas, ya rantai kekerasan tidak akan habis-habis. Dia keras, aku keras, kamu keras, terus begitu. Tidak ada selesainya. Balas-membalas. Nah, dengan perjuangan tanpa kekerasan, kita memutus rantai balas-membalas ini. Dan itu menguntungkan. Kemudian yang terakhir, alam semesta dan Tuhan itu pasti berpihak
pada yang adil, bukan pada yang tidak adil. Biarkan semesta bekerja, biarkan Tuhan bekerja, kita ambil jalan yang mulia terus. Sering saya bilang, jangan sampai jeleknya orang lain, jahatnya orang lain membuat kita juga jelek, membuat kita juga jahat. Dipisui orang, dimaki-maki orang loh. Emangnya dia saja yang bisa misuh, aku yo iso. Terus kamu bales misuh, kamu bales maki-maki dia. Ya sekarang skornya sama sih 1-1. Tapi berarti apa, levelmu sama saja dengan dia. Saya teringat cerita, dulu lupa di sesi ngaji apa itu kan. Cerita satu ketika Rasulullah sama Abu Bakar duduk-duduk depan masjid. Terus lewat orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini maki-maki Abu Bakar. Pokoknya misu-misu lah. Misunya bahasa Arab mesti. Kan versi sana, yang tidak mungkin ngomong Jawa. Nah, Abu Bakar diam, menahan, sabar. Balik lagi kedua kali, maki-maki lagi. Abu Bakar masih diam. Rasulullah senyum lihat Abu Bakar diam, masih di situ. Balik lagi orang Yahudi, maki-maki lagi. Wah, ini Abu Bakar panas sudah. Iki dibiarin kok malah ndak tahu diri. Wah, Abu Bakar berdiri dibales. Itu tadi, emangnya dia aja yang bisa maki-maki, aku ya iso. Dibalaslah, jadi perang mulut. Ketika Abu Bakar membalas, Rasulullah berdiri terus pergi. Wah, Abu Bakar ndak enak hati. Wah, salah ini keputusanku. Jadi benar, setelah selesai gegeran, Abu Bakar menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, tadi kan asik-asik panjenengan bersama saya nongkrong, dimaki-maki juga diam, masih di situ, masih senyum-senyum. Kok tiba-tiba ketika balas Rasulullah kok malah pergi dari saya? Kata Nabi, waktu kamu dimaki-maki dan kamu tidak membalas, itu para malaikat datang hadir mendukungmu. Jadi ada di pihakmu. Tapi begitu kamu balas, ya mereka pergi semua, aku ya pergi. Wong kamu sudah tidak dibolo lagi sama malaikat. Nah itu sederhananya ini. Jadi kalau di Martin Luther ya, alam semesta dan Tuhan itu pasti berpihak pada keadilan. Tidak usah khawatir. Ayo menegakkan keadilan, oke. Ayo berjuang, tapi tidak harus dengan kekerasan. Karena kekerasan itu menghancurkan kita sendiri yang melakukan. Jadi meruntuhkan martabat kita sendiri. Ya kayak Abu Bakar tadi, kita mungkin melihatnya sah saja sudah disakiti kayak gitu. Ya tapi ketika ngambil jalan yang sama, akhirnya ya levelnya jadi sama. Nah ini logikanya anti kekerasan tadi. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi berarti ada banyak ya argumen-argumen, alasan-alasan untuk anti kekerasan tadi. Nanti kita matangkan lagi di mbahnya anti kekerasan, Mahatma Gandhi, minggu depan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.